Ganjar Pranowo yang berkali-kali tak diundang di acara PDIP yang dihadiri Puan Maharani. Panggung politik tanah air kembali diramaikan oleh panas dingin suhu internal PDI Perjuangan. Lagi-lagi, Partai Banteng diterpa isu ketegangan antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo. Mencuatnya kembali isu ini buntut dari tidak diundangnya Ganjar dalam acara konsolidasi kader PDIP Jawa Tengah yang dihadiri Puan baru-baru ini. Bukan sekali ini saja Ganjar tak diundang di acara partainya sendiri yang dihadiri Puan. Ganjar juga beberapa kali disentil elit PDIP, tak terkecuali oleh Puan Maharani. Kendati Ganjar sempat mengaku hubungannya dengan Puan baik-baik saja, namun, rangkaian demi rangkaian peristiwa kian menguatkan spekulasi publik soal persaingan antara keduanya. Terbaru, Ganjar tak diundang dalam acara konsolidasi PDIP untuk pemenangan pemilu 2024 Provinsi Jawa Tengah, Jateng, yang digelar di Semarang, Minggu, 18 September 2022. Padahal, acara itu dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota di Jateng dari PDIP. Hadir pula Puan Maharani. Terkait ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Wuryanto beralasan, Ganjar tak diundang karena acara tersebut memang hanya melibatkan kepala daerah pada level Bupati dan Wali Kota. Ini yang diundang para DPC. DPC itu Bupati, Ketua Dewan, di level itu. Karena itu tempatnya suara, oke, kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini dilansir dari Antara. Bambang pun meminta publik tak meributkan soal tidak hadirnya Ganjar dalam acara ini. Jadi, nggak usah diperdebatkan lagi, understand, mengerti, katanya. Bukan sekali pada momen Lebaran 2022 kemarin Ganjar juga tak diundang dalam acara halal bihalal DPD PDIP Jawa Tengah. Saat itu, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo mengatakan, Ganjar tak diundang karena acara yang digelar pada 7 Mei 2022 itu hanya melibatkan kepala daerah dan struktur partai di tingkat kabupaten, kota di Jawa Tengah. Menurut informasi kan tidak diundang, kan sudah jelas kok bunyinya, dalam undangan, halal bihalal, Ketua Sekretaris DPC, Ketua DPRD dan Bupati Wali Kota, Wakil Bupati Wakil Wali Kota, Kota Kabupaten. Ya sudah memang tidak diundang, kata Rudi sebagaimana diberitakan Kompas.com, Jumat, 13 Mei 2022. Sementara, Ganjar mengaku dia tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk menghadiri suatu resepsi pernikahan saat acara halal bihalal berlangsung. Jauh sebelum itu, pada Mei 2021 lalu, Ganjar tak diundang di acara HUT PDIP ke-48 yang digelar di Panti Marhaen Semarang. Padahal, acara digelar secara daring dan luring. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Puan Maharani. Dalam susunan acara tertulis bahwa seluruh kepala dan wakil kepala daerah se-Jawa Tengah diundang, kecuali Ganjar. Kala itu, Ganjar pun mengakui bahwa dirinya tidak datang karena tidak diundang. Saya tidak diundang, acara PDIP, kata Ganjar lewat pesan singkat, Minggu, 23 Mei 2021. Terkait ini, Bambang Pacul mengatakan bahwa tidak diundangnya Ganjar karena Gubernur Jawa Tengah itu berambisi maju pada Pilpres 2024. Tidak diundang. Ganjar, wis kemajon, kelewatan. Yen kowe pinter, ojo keminter, kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar, kata Bambang, Sabtu, 22 Mei 2021. Bambang mengaku telah memberi kode teguran kepada Ganjar, namun dia merasa tidak digubris. Wis tak kode SIK, mok soyom belandang, ya tak rodo atos, sudah saya kode lebih dulu, kok makin keterlaluan, ya saya makin keras. Saya dibully di medsos, ya bully saja. Saya tidak perlu jaga image saya, katanya. Disentil Ganjar bukan hanya tak diundang dalam sejumlah acara partai. Namun, beberapa kali dia disentil oleh elit partainya sendiri. Politisi PDIP yang juga loyalis Megawati Soekarno Putri, Trimedia Panjaitan, misalnya, sempat terang-terangan menyebut Ganjar ambisius maju pada Pilpres 2024. Padahal, menurutnya, kinerja Ganjar selama menjadi gubernur dipertanyakan. Trimedia juga membanding-bandingkan kinerja Ganjar dengan Puan. Bagi dia, langkah Ganjar yang gencar bermanuver untuk Pilpres 2024 sudah kelewat batas. Bahkan, Trimedia menilai Ganjar kemelinti atau dalam istilah orang Jawa berarti sombong atau congkak. Kalau kata orang Jawa kemelinti ya, sudah kemelinti dia,
harusnya sabar dulu dia jalankan tugasnya sebagai gubernur Jateng. Dia berinteraksi dengan kawan-kawan struktur di sana, DPD, DPC, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, itu baru, kata Trimedia dalam keterangannya, Rabu, 1 Juni 2022. Puan Maharani juga berulang kali melempar sindiran tajam soal pemimpin yang hanya tampil di media sosial. Asumsi publik, sindiran ini dialamatkan buat Ganjar. Terkadang-kadang itu kita suka yoweslah dia saja asal ganteng, dia saja yang dipilih asal bukan perempuan, dia saja walau tidak bisa apa-apa yang penting kalau di sosmed dan TV nyenengin. Tetapi tidak bisa kerja dan nyenengin rakyat. Mau enggak kayak itu, kata Puan di depan ribuan kader PDIP Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa, 26 April 2022. Pernyataan serupa pernah Puan sampaikan pada Mei 2021 lalu. Kala itu, dia mengatakan, sosok pemimpin yang layak menjadi calon presiden ialah orang yang bekerja di lapangan, bukan di media sosial. Pemimpin menurut saya, itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, sosial media, media sosial, kata Puan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 22 Mei 2021. Puan juga sempat angkat bicara soal banyaknya survei elektabilitas calon presiden yang memetakan elektabilitas para tokoh. Menurut survei, tokoh dengan elektabilitas rendah diprediksi sulit memenangkan Pilpres. Puan mengatakan, survei itu bisa jadi benar. Namun, PDIP punya jaringan dan perangkat yang tidak diperhitungkan oleh survei. Survei itu betul karena jadi salah satu hal yang dipertimbangkan, tetapi kita PDIP punya jaringan dan perangkat kadangkala tidak masuk dalam survei. Jangan terpengaruh dalam survei, tutur Putri Megawati itu. Tak dianggap melihat ini, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yakin bahwa tidak diundangnya Ganjar di acara konsolidasi pemenangan pemilu 2024 merupakan buntut dari persaingannya dengan Puan menuju Pilpres mendatang. Oleh PDIP, Ganjar dianggap berambisi maju sebagai capres. Sementara, sebagian elit PDIP ingin mencalonkan Puan. Jadi ini semakin menebalkan keyakinan bahwa Ganjar dianggap sebagai anak kos-kosan di partainya sendiri. Ini tidak lepas dari efek dan risiko persaingan menuju pemilu 2024, kata Adi kepada Kompas.com, Senin, 19 September 2022. Menurut Adi, wajar jika sejumlah elit PDIP mendorong pencalonan Puan lantaran Ketua DPR RI itu punya privilese sebagai Putri Megawati. Puan juga keturunan Terah Soekarno. Hanya saja, problemnya, elektabilitas Puan tak seberapa, jauh di bawah Ganjar. Oleh karenanya, lanjut Adi, selain menyentil Ganjar, PDIP bakal terus mengupayakan peningkatan elektabilitas Puan hingga akhirnya cukup sebagai bekal melangkah ke gelanggang Pilpres. Kalau elektabilitas Puan naik, PDIP pasti akan memaksakan Puan sebagai kandidat capres, ujar Adi. Dengan demikian, Adi yakin, serangan-serangan ke Ganjar dari internal PDIP masih akan berlanjut beberapa waktu ke depan. Sebelum ada pengumuman resmi soal capres dari PDIP, sepanjang itu juga saya kira Ganjar terlihat akan terus dianaktirikan dianggap anak kos-kosan di partainya sendiri, kata dia.